Halo teman-teman, di video kali ini aku mau ke hutan untuk petik daun dan buah yang bisa dimakan. Sebelumnya aku mau ke sawah dulu nih, mau pasang bubu perangkap ikan. Semoga dapat banyak ya. Nah, ini dia lokasinya. Biasanya di lokasi-lokasi seperti ini banyak belut dan ikan. Kita taruh dulu umpannya, kemudian langsung dilepas dan besok pagi kita angkat. Nah, pagi-pagi sebelum aku angkat perangkap ikannya, aku mau ke hutan dulu untuk petik daun ketimus muda dan buah are. Daun ketimus ini wangi banget. Ini beda ya dengan tanaman hias daun pucuk merah. Kalau yang ini pohonnya berduri dan bisa besar banget teman-teman. Kita ambil yang merah aja ya. Daun ini wangi banget, apalagi buahnya. Tapi sayang sekarang pohon ketimus baru berbunga teman-teman. Lain kali kita spill ya buahnya. Nah, ini dia buah are. Pohon are ini biasanya berbuah di pangkal batangnya. Jadi gampang kita petik. Tapi hati-hati ya, soalnya banyak semut hitam di buah ini. Buah are ada dua jenis teman-teman. Ada yang merah bintik-bintik kayak gini dan ada yang hijau polos. Nanti aku spill ya. Capek-capek gini aku mau spill sungai di sini sekalian mau minum. Sungai di sini sangat bersih dan belum tercemar apapun. Semua masyarakat di sini menjaga kebersihan sungai ini karena ini pusat air minum di desaku teman-teman. Lanjut, aku mau petik buah hutan lagi. Ada yang pernah lihat buah ini nggak? Ini nggak enak dimakan ya, tapi isinya bisa dipakai untuk spons cuci piring. Tanaman buah ini merambat, daunnya seperti daun pare. Cuma ini hanya tumbuh di hutan dan nggak ada di persawahan. Nah, ini dia buah ara hijau. Kalau matang warnanya merah, aromanya wangi banget. Aku langsung makan ya. Rasanya seperti jambu air teman-teman, tapi ini lembut banget, cocok untuk dibuat rujak. Bijinya juga bisa dimakan ya karena nggak keras. Pohon ara ini tersebar hampir di semua hutan ini, tetapi paling sering ditemukan di pinggir sungai. Oh iya, banyak banget teman-teman yang bilang buah ara ini makanan ular. Tetapi itu hanya mitos ya teman-teman. Ada juga loh buah yang beracun yang mirip buah ara. Makanya harus waspada ya. Lanjut, kita petik di pohon yang lain untuk dibawa pulang. Tiap tangkai buah ara ini pasti ada semut hitamnya. Aku nggak tahu juga kenapa semut bersarang di buah ini. Buahnya juga banyak banget di atas. Tuh, lihat, banyak banget kan sampai-sampai jatuh berserakan kayak gini. Aku mau istirahat dulu. Ini adalah salah satu goa di hutan ini. Goa ini dalam banget, aku nggak berani masuk ke sana. Nah, kan lihat ada kulit ular di sini. Pasti ularnya pada kumpul di dalam goa yang tadi. Makanya sampai sekarang aku nggak berani masuk ke dalam. Nah, yang ini namanya buah sarikaya, tapi masih muda semua. Besok aku spill ya pas musim panen. Lanjut, kita mau cek perangkap ikan yang kemarin. Mudah-mudahan aja dapat banyak, karena aku dan tim aku udah berencana makan bareng di tengah sawah. Wah, dapat ikan dan belut teman-teman. Ini di daerah aku namanya ikan belukus. Kita bersihkan dulu ya ikannya, kemudian belutnya kita geprek-geprek biar garing kalau digoreng. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Oh iya, aku mau petik cabai dulu nih untuk buat sambal belut dan ikan yang tadi. Cabai di rumah aku seger-seger banget loh. Lanjut, kita goreng ikan dan belut yang tadi. Kita tambahkan garam dan asam, kemudian kita remas-remas. Panaskan minyak, kemudian goreng deh. Setelah ini kita makan bareng di sawah ya. Aku dan tim aku udah di sawah nih, menuju ke dangau atau bebalik di sawah bapak aku. Kita melewati tanaman jagung. Nah, kita sudah sampai. Seru banget makan di sini. Aku langsung giling sambalnya. Teman-teman udah pada ngiler. Walaupun sederhana, tapi bagi kami udah mewah banget. Kita cicip ya buah ara dan daun ketimusnya. Kayaknya udah pas nih. Tinggal makan aja. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, sekarang aku lagi di kebun mau petik buah sekalian spill daun buah are dan semangka mini. Pertama, kita petik jambu biji dulu karena udah banyak yang matang. Walaupun kulitnya belum kuning, tapi isinya udah manis loh. Bisa kita buat rujak juga. Buah kedondong juga udah ada yang matang, tapi kali ini aku nggak naik ya. Hehe. Di bawah juga banyak yang jatuh. Yuk kita pungut. Kayaknya masih seger-seger nih. Jambu di sini kalau telat diambil akan dimakan kelelawar. Ada jambu air juga, tapi cuma 2 biji. Kita ambil pakai kayu ya. Lumayan lah jadi tambahan. Nah, ini dia daun pohon ara teman-teman. Karena banyak yang minta daunnya di-spill, sekalian aku mau olah juga karena daun ara ini bisa dibuat urap kelapa. Kita ambil pucuknya yang masih sangat muda ya. Kemudian buah bebalung ngadang juga akan aku spill isinya, yang jelas mirip markisa ya.
Nah, kalau yang ini sejenis sayur teman-teman. Aku kurang tahu namanya, tapi kalau di daerahku namanya buah bokar. Ini dia yang ditunggu-tunggu, buah ceriding atau semangka mini. Langsung aja kita petik-petik. Usahakan cari yang udah agak kuning ya teman-teman. Di video sebelumnya banyak yang request karena aku lupa buka isinya. Kalau udah cukup, langsung kita makan ya. Dimulai dari buah unik yang pertama, isinya seperti markisa dan rasanya manis. Banyak yang bilang buah ini harganya sampai 300.000 per kilo di supermarket. Bener nggak sih? Nah, kalau semangka mini ini isinya bukan seperti semangka ya, melainkan seperti mentimun. Rasanya juga agak mirip, ada rasa manis dan ada rasa pahit, tergantung kalau belum siap panen. Kalau udah matang sempurna, buahnya kuning seluruhnya ya. Yuk kita buat urap kelapa pakai daun are. Pertama, kita bakar dulu kelapanya, jangan terlalu lama ya. Kemudian kita cuci daun arenya, karena masih ada bekas getah yang nempel. Kalau airnya udah mendidih, masukkan garam. Kemudian masukkan daun arenya dan ditutup. Setelah 2 sampai 3 menit, kita angkat deh. Jangan terlalu lama ya, biar nggak benyek. Setelah itu, potong-potong daun arenya. Kalau dari ukuran bebas ya, karena nggak ngaruh dirasa. Aku juga udah siapin mentimun yang aku potong kecil-kecil. Setelah itu, parut kelapanya. Aroma urap kelapa memang khas karena pakai kelapa bakar. Jangan terlalu banyak ya, kita sesuaikan aja. Setelah itu, kita siapkan bumbunya. Ini nih yang paling penting. Tambahkan garam, terasi, dan micin. Kebetulan cabai aku udah habis. Kita petik dulu yuk. Walaupun pohon cabai di rumah aku masih kecil, tapi udah berbuah loh. Buahnya udah merah-merah gini. Lanjut, kalau bahannya udah siap, langsung kita ulek-ulek ya. Oh iya, cabainya 2 aja, biar nggak terlalu pedas. Kalau udah, langsung campur bumbunya dengan kelapa parut yang tadi. Kemudian diremas-remas sampai tercampur merata. Terakhir, kita campur dengan daun are dan mentimun yang sudah kita potong-potong. Kemudian kita remas-remas lagi ya, sampai tercampur merata. Teman-teman pasti belum pernah buat kan? Coba aja teman-teman, enak banget. Mari kita coba, jangan ngiler ya. Enak banget. Yakin deh pokoknya semua orang pasti suka karena rasanya nggak aneh. Pokoknya enak. Rasa pedas dibalut dengan aroma kelapa parut emang rasanya nggak bisa bohong. Lanjut makan lagi. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, sekarang aku mau berburu keong sawah karena aku mau buat sate keong. Di daerahku banyak sekali keong sawah, apalagi kalau air sawahnya ditutup. Para keong akan kumpul di satu tempat. Tinggal kita ambil deh. Di satu lokasi aja ada belasan keong loh. Nah, ini keongnya lagi pacaran. Langsung aja kita ambil, hehe. Dari dulu aku memang sering ngambil keong di sini. Baru sekitar 2 bulan aku nggak ambil, keongnya udah berkembang biak jadi banyak gini. Telur keong sawah berwarna pink teman-teman. Satu indukan keong bisa bertelur sampai puluhan butir. Baru sebentar aja kita udah dapat lumayan. Lanjut kita cari lagi. Di sebelah sini banyak banget nih, apalagi kalau lagi musim padi. Populasi keong sawah meningkat sampai-sampai dianggap hama karena bisa merusak padi di sawah. Jadi nggak masalah mau berapapun kita ambil. Keong sawah di sini tetap banyak, apalagi ketika musim hujan. Kita ambil di sebelah sini lagi. Aku udah dapat banyak banget. Kayaknya udah cukup ya. Wadah kita hampir penuh. Yuhu. Lanjut kita ambil isinya. Caranya keongnya kita geprek-geprek dulu biar gampang kita ambil dagingnya. Kalau udah tinggal kita bersihkan sisa-sisa cangkangnya kayak gini nih. Nah, lihat daging keong bentuknya seperti ini, teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita cuci deh. Setelah itu, aku mau petik terong unyil nih, karena rencananya aku mau makan bareng teman-teman aku di tengah sawah. Kita ambil secukupnya aja ya. Selanjutnya, kita petik terong hijau. Aku mau buat terong bakar cocol sambal. Tidak lupa juga aku petik kangkung yang seger-seger gini. Kangkung ini tumbuh bersamaan dengan rumput liar, jadi harus kita pilih-pilih dulu. Lokasinya di tengah sungai yang airnya jernih banget. Di daerahku nggak ada sampah, apalagi kotoran di sungai. Lanjut, kita petik kelapa muda. Kameramen aku bagian petiknya dan aku yang nunggu di bawah. Kameramen aku serba bisa ya, hehe. Setelah itu, kita mulai buat sate keongnya. Sebelum itu, aku mau panaskan air dulu untuk rebus kangkung yang tadi. Kalau udah mendidih, langsung kita masukkan kangkung yang udah aku cuci bersih. Jangan lupa dikasih garam biar rasanya nggak hambar. Kalau udah matang, tinggal kita angkat. Kalau rebus kangkung memang sebentar ya, biar nggak benyek. Saatnya bakar terong hijau. Teman-teman ada yang pernah makan terong bakar nggak? Kalau terong, kita bakar sampai kulitnya gosong gini ya. Nah, saatnya kita bakar keongnya. Bumbunya cukup pakai garam aja ya, karena aku mau buat sambal mentah nih. Pakai bawang merah aku iris-iris.
Kemudian cabai rawit juga biar ada rasa pedasnya. Lalu aku kucurin kecap manis. Simple kan teman-teman? Kayaknya keong kita udah matang nih karena lendirnya udah hilang. Lanjut, aku buat sambal beberok khas Lombok. Bahannya cukup pakai garam, terasi, cabai, dan micin. Kemudian kita ulek-ulek sampai lembut. Setelah itu kita iris-iris tomat beberapa biji. Ini untuk sambal kangkung dan terongnya ya. Setelah itu kita kupas terong yang udah kita bakar tadi. Kita hanya kupas kulit terluarnya aja ya dan kita suir-suir kayak gini. Ini tuh enak banget teman-teman. Kalau terong unyil bisa kita makan mentah ya. Lanjut kita kumpulkan sate keongnya di piring biar lebih gampang makannya. Oh iya, kami hanya berempat ya teman-teman. Tara, makan bareng teman-teman di sawah gini memang benar-benar nikmat, apalagi minumnya pakai kelapa muda. Kita coba dulu ya keongnya. Udah deh, kalau rasanya teman-teman pasti udah banyak yang tahu. Kalau ada teman-teman yang mau ngevlog bareng, aku tunggu ya. Pasti kalian banyak yang senang kayak gini kan? See you next time. Dadah.